Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ooh Kohariah, mengajar di Sekolah SMA Negeri 2 Nabire, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada beberapa gambar yang bisa kita lihat bersama. Mari kita mengamati bersama-sama. Setelah kita mengamati gambar, maka tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini yaitu mengenai khutbah. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui tayangan PPT, siswa dapat menjelaskan pengertian khutbah dengan benar. Kedua, melalui diskusi dan membaca berbagai referensi, peserta didik dapat menyebutkan dalil khutbah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat khutbah secara benar. Melalui pemahaman pelaksanaan khutbah, peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110. Pengertian daripada khutbah. Khutbah berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, sedangkan pelaku khutbah disebut khatib. Di sini ada beberapa tampilan gambar. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan acara pernikahan. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Syarat rukun khutbah. Seorang khatib harus: 1. Memahami akidah yang sahih, artinya akidah yang benar. Kemudian memahami fikih. Yang ketiga, memperhatikan keadaan masyarakat, mengingatkan dari penyimpangan, dan mendorong dari ketaatan. Kemudian yang berikutnya yaitu salih. Salih artinya mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, memberi pengaruh kebaikan kepada pendengar. Manfaat khutbah. Khutbah memiliki manfaat, kesempatan yang besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat khatib, yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. Rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang keenam berdoa pada khutbah kedua.
Kemudian syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. Kemudian yang kedua, khotib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat adalah tertib. Kemudian sunnah khutbah. 1. Khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kemudian yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.